Selamat Natal, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Kristus. Kita bersyukur hanya karena anugerah Tuhan kita bisa berhimpun secara virtual untuk bersama-sama menerima berkat Natal dari Tuhan pada Christmas Gathering ini. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. In Bethlehem, so holy where is my child? Jesus Christ was born on Christmas Day. And now he is the angel sing, the King was born today. And when he is born, because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible where is my child? Jesus Christ was born on Christmas Day. How he is the King was born today. And when we born and born because of Christmas Day. A King was born today. And when we born and born because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ya, Yesus Kristus lahir, Sang Penebus, menebus kita semua untuk memberikan kita hidup yang penuh pengharapan. Mari bersama kita beritakan kabar sukacita ini ke seluruh dunia. Sukacita bagi dunia, menebus lahirnya. Beri hatimu kepadanya, kalian nyanyilah, kalian orang bernyanyilah. Joyful the world, the Lord is come. Let us receive her gift. Let every heart prepare
Halo semua, mari kita berdoa untuk membuka acara ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau sungguh besar kasih-Mu kepada anak-anak-Mu, Bapa, yang sangat rindu untuk datang ke hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, saling menguatkan, Bapa. Dan pada siang hari ini, Bapa, Engkau telah memperbolehkan kami untuk bergabung di dalam acara virtual Christmas gathering pada siang hari ini, Bapa. Walau dalam kondisi pandemi yang sangat tidak menentu dan di mana kita tidak bisa berkumpul bersama, Bapak, Engkau tetap memberikan jalan kepada anak-anak-Mu yang rindu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu selalu melalui teknologi, Bapak. Dan pada siang hari ini, Bapak, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami semua. Dan kami percaya Engkau sendiri yang telah mempersiapkan acara ini. Ini bukan suatu kebetulan, Bapak, tapi ini adalah anugerah yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang rindu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan bersama-sama bersemangat untuk menyemarakkan harapan Natal pada tahun ini, Bapak. Sebentar kami akan mulai acara virtual gathering ini, Bapak. Biar beracaralah Bapak dari awal hingga akhirnya. Engkau urapi hamba-Mu, Pendeta Hengki Chok, yang akan membawakan firman-Mu, Bapak. Biar Engkau sendiri yang akan mengurapi, dan Pak Hengki akan menjelaskan, membawakan isi hati-Mu itu dengan tajam, dengan jelas, dan juga bisa menyerap di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu bisa dimateraikan dalam kami semua. Dan kami dapat melaksanakan dan membagi berkat kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti acara ini melalui virtual gathering ini, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak, Engkau akan mengurapi acara kami ini, berkarya dari awal hingga akhirnya, Bapak. Sebentar kami akan mulai, dan kami percaya Engkau akan memberikan berkat Natal yang luar biasa, sukacita menghadapi dan memberikan harapan di tahun 2021 yang hanya daripada Engkau saja, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur untuk acara ini, dan kami akan buka acara ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan sudah berfirman kepada kita melalui puji-pujian yang kita nyanyikan. Saatnya kita akan mendengarkan kisah kasih Natal dari hambanya yang setia, Bapak Pendeta Hengki. Kita siapkan hati kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu kaburlah, Kristus anak
Oke, puji Tuhan ya. Itu tadi adalah Ibu Celia yang hari ini juga preside yang memimpin kita dalam puji-pujian tadi. Ibu Celia Wijaya dan kedua anaknya Brahms yang main piano dan putrinya Ruth. Ini adalah keluarga yang selalu mengingatkan kepada saya kalau di film itu Sound of Music, The Von Trapp Family. Ya, ini The Mulyawan Family. Ya, keluarga yang sangat musikal. Ya, saya mengenal Ibu Celia ini waktu kami sama-sama kuliah di Singapura. Ya, itu saya mau bilang berapa tahun yang lalu, tapi jadi ketahuan umurnya nih. Ya, waktu saya di Singapura, ya Ibu Celia kuliah musik di sana dan di situ saya mengenal dia. Pertama-tama terima kasih ya untuk semuanya ya dan juga untuk Bu Celia, anak-anak terima kasih semuanya dan untuk semuanya untuk kesediaan kalian untuk ambil bagian di dalam acara kumpul-kumpul Natal ini ya. Biasanya Natal itu kan ada kesempatan untuk kumpul baik pada malam Natal ataupun pada hari Natal dan tahun ini karena pandemi kita tidak bisa. Jadi saya coba untuk memberanikan diri, coba untuk mengumpulkan ini untuk sesuatu virtual. Dan pada tahun depan kita mungkin rencana untuk memulai Bible Study, kita akan adakan secara virtual juga kalau Tuhan mengizinkan. Kita lihat bagaimana kita akan lakukan ini. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada orang-orang seperti Ibu Celia, Brahms, Ruth, dan juga kedua rekan saya, Shani dan Syafi, mereka yang membantu di dalam mempersiapkan acara ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa lebih dahulu ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, Engkau sendiri yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh hidup sesuai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan share screen saya lebih dahulu di sini. Oke, baik. Saya masih ingat ya waktu itu saya kuliah di Singapura. Tadi saya sudah sebutkan waktu saya kuliah di Singapura ada satu hari saya kasih kesempatan pada kedua anak saya. Saya minta mereka untuk pergi belikan saya koran. Nah, waktu itu mereka masih berumur mungkin masih 4 sama 6 tahun atau barangkali 5 sampai 7 tahun. Pokoknya masih muda sekali, ya. Nah, saya bilang kamu pergi belikan koran di tempat pokoknya di luar, tidak terlalu jauh dari rumah, ya. Nah, mereka pergi. Yang mereka tidak tahu adalah waktu mereka pergi itu, saya tentu saja tidak akan membiarkan dua putri saya yang masih kecil begitu untuk pergi sendiri kan. Saya biarkan mereka jalan, tetapi saya ngikuti mereka itu dari belakang, ya. Setelah mereka berangkat, saya ikuti mereka dari belakang, dari jauh saya lihat mereka, dan namanya anak kecil ya. Mereka itu bukan dari titik A ke titik B jalan lurus. Mereka tuh muter sana, muter sini dulu. Khususnya kalau lihat ada tempat bermain, berhenti dulu di situ. Ya, mereka tidak langsung pergi beli. Nah, saya pikir ya di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ya banyak kali di antara kita itu merasa kata-kata yang muncul di layar ini barangkali mewakili perasaan kita ya. Kita terisolasi, kita ini dengar kata social distancing, ini menjadi satu kata yang negatif ya. Disuruh menjaga jarak itu susahnya luar biasa. Pandemi ini menghantam kita dengan berat sekali. Karena kenapa? Karena pandemi ini menghantam sesuatu yang merupakan natur manusia, yaitu bahwa manusia itu sebetulnya kita tidak suka hidup dalam kesendirian. Ya, saya bahkan bisa mengatakan kesendirian itu bukan kodrat dari manusia, itu bukan cara hidup manusia. Ya, manusia tidak pernah diciptakan untuk mampu untuk bisa hidup sendiri dan pandemi ini menghantam kita dengan berat sekali karena kenapa? Pandemi ini membuat kita tidak bisa berada bersama-sama. Biasanya kalau ada masalah misalnya, ya, yang kita lakukan adalah apa? Kita kumpul kan, kita barangkali saling pegang, kita saling merangkul, kita tepuk-tepuk pundaknya orang, kita peluk dia, biarkan orang menangis di dada kita barangkali. Kita membutuhkan sentuhan manusia. Ya, kita membutuhkan adanya satu perasaan di mana kita itu diterima dan diterima itu dengan cara kita dipegang. Tetapi pandemi ini membuat kita ini sendiri. Ya kan?
Kita kalau misalnya kita keluar dan kemudian batuk begitu, orang tuh takut sama kita. Orang kalau kita tidak pakai masker, kita dianggap tidak sopan, kita dianggap tidak benar, dianggap tidak baik. Ya, nah, membuat kita betul-betul berada di dalam kesendirian, dan ini yang berat sekali. Karena kenapa? Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang butuh bergaul, yang butuh bersama-sama, dan Alkitab jelas sekali mengatakan ini. Ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah lama di gereja, ya, kalian tentu tahu waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam pasal 1, ya, berkali-kali kan Tuhan tiap kali setelah Tuhan melakukan sesuatu dikatakan Tuhan melihat semuanya itu dan semuanya itu baik. Nah, pertama kali Tuhan melihat dan dikatakan tidak baik itu adalah ketika Tuhan melihat manusia itu seorang diri. Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita diberitahu manusia itu adalah makhluk sosial, manusia membutuhkan pergaulan, manusia membutuhkan orang lain. Kita perlu ada perasaan bahwa kita itu diterima, kita perlu ada perasaan bahwa kita itu ada bersama-sama dengan orang lain. Nah, saya bisa katakan bahwa Natal, kalau saya ingin coba sederhanakan Natal, Natal itu adalah satu pernyataan dari Tuhan, satu statement dari Tuhan, satu pengumuman, satu deklarasi dari Tuhan, bahwa saudara dan saya itu tidak sendirian. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Tetapi kalimat ini saya kira sangat mencerminkan makna Natal, khususnya di dalam masa pandemi ini. Pandemi ini mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan orang. Pandemi ini menyadarkan kepada kita bahwa kita memerlukan orang yang ada di sekitar kita. Tetapi saya harap Natal di tengah-tengah pandemi ini mengingatkan kita. Suara Tuhan yang berteriak, yang menyadarkan kita bahwa engkau tidak sendirian. Nah, apa yang dimaksud dan ini? Kita mungkin sendiri. Ya, kita mungkin sendiri. LA saat ini sementara lockdown. Kita mulai masuk, saya sudah tidak tahu ini lockdown yang keberapa kali. Mungkin sudah ketiga atau keempat kali. Jadi di sini sekarang jam 11, hampir jam 12 malam. Ya, kami di sini masih tanggal 26. Jadi hari apa ini? Hari Sabtu. Ya, jadi jam seperti sekarang di atas jam 10 malam, di atas jam 22 malam, orang dilarang, diminta tidak keluar, kecuali kalau esensial. Toko-toko, restoran tidak boleh ada orang duduk makan di dalam. Makan itu di luar pun tidak boleh. Kita cuma bisa pesan untuk bungkus, untuk bawa. Ya, kita mulai lockdown kembali. Karena jumlah jangkitan COVID ini tinggi sekali. Dan akibatnya banyak orang yang kemudian merasa dia itu sendiri. Betul. Kita mungkin sendiri. Saya sendiri di rumah. Saya dengan istri sendiri di rumah. Anak-anak mereka ada di tempat lain. Kami sendiri, tetapi sendiri itu tidak berarti kita sendirian. Ya, saya ingin kita mengingat kata-kata ini. Sendiri, kita mungkin sendiri dan tidak apa-apa kita sendiri. Tetapi sendiri bukan berarti kita itu sendirian. Kita sendiri, namun kita tidak pernah sendirian. Nah, Mazmur 33 yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Ya, kalau teman-teman ada bawa Alkitab, ada Alkitab di situ, silakan buka ya. Mazmur 33 ayat 18 sampai ayat 22 saya bacakan di sini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Nah, kalau kita membaca bagian ini ya, atau sebelum saya membahas bagian ini, saya mundur sedikit ke ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13 dan ayat 14 mengatakan Tuhan itu memandang dari surga. Ya, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Nah, di sini yang kita lihat adalah bahwa Tuhan itu melihat semua orang. Tuhan dari surga di dalam kemahatauannya,
Dia melihat semua orang. Tidak ada orang yang bisa bersembunyi dari dia. Tidak ada orang yang bisa mengatakan saya mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Tidak bisa. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ini kadang-kadang membuat orang bahkan seperti Daud itu frustrasi sekali. Dia bertanya kepada Tuhan, kemana aku dapat pergi sehingga aku dapat bersembunyi dari Engkau? Jawabannya tidak ada. Dimanapun kita berada, Tuhan sebagai pencipta kita, dia tahu kita, dia melihat kita, kita tidak bisa bersembunyi. Tetapi ayat 18 memberitahukan kepada kita bahwa secara khusus Tuhan memperhatikan orang-orang yang berharap kepadanya. Ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju. Tertuju di sini bukan hanya sekedar melihat, tertuju di sini mempunyai pengertian memandang, secara sengaja memandang. Memandang siapa? Memandang kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dan kemudian di dalam ayat berikutnya, bukan hanya Tuhan memandang, bukan hanya Tuhan melihat orang-orang yang berharap kepada Dia. Di dalam ayat berikutnya, ayat 19 dikatakan, Tuhan itu bertindak untuk orang-orang yang berharap kepada Dia. Ayat 19 mengatakan apa? Tuhan memandang dengan tujuan untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya. Kalau kita gabungkan ayat 18 dan ayat 19, kita mendapatkan satu dorongan, kita mendapatkan satu penghiburan, kita mendapatkan satu kekuatan. Bukan hanya Tuhan melihat semua orang, tapi Tuhan secara khusus berfokus kepada umatnya, kepada orang-orang yang mencintai Dia, kepada orang-orang yang Dia cintai, kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, kepada orang-orang yang bersandar kepada Dia. Tuhan secara khusus melihat mereka. Untuk apa? Bukan cuma sekedar untuk lihat, bukan cuma sekedar untuk rasa ingin tahu, bukan. Tapi Tuhan melihat mereka dikatakan untuk apa? Supaya Dia melepaskan jiwa mereka dari maut untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Nah, kalau saudara-saudara ada Alkitab dan di ayat 19, kalian lihat di situ kata daripada maut. Menariknya, kata ini dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan dengan wabah. Atau kalau istilah sekarang, untuk melepaskan jiwa mereka daripada pandemi, dari wabah, dari penyakit. Ya, menarik sekali kata ini. Dikatakan Tuhan memperhatikan orang-orang yang Dia kasihi untuk Dia bertindak bagi mereka, untuk Dia bekerja bagi mereka. Nah, saya harap ini menjadi satu hiburan bagi kita, menjadi satu dorongan, memberikan pada kita kekuatan untuk menyadari bahwa Natal itu adalah satu pernyataan bahwa Allah itu melihat kita. Allah mau melakukan sesuatu untuk kita. Nah, di dalam Mazmur 33 ini lalu mengajar respon kita. Bagaimana jadi kita berespon, bagaimana kita jadinya bersikap. Tuhan mau lihat kita, Tuhan bertindak untuk kita, lalu bagaimana seharusnya sikap kita. Ayat 20 memberitahukan sikap yang seharusnya kita punya. Ya, respon kita, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Respon kita adalah apa? Kita perlu selalu belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Ya. Kedamaian dan ketenangan kita itu adalah bersumber dari kepercayaan. Dari kepercayaan di sini bukan dalam arti belief, ya. Kepercayaan di sini dalam arti trust. Artinya gini, percaya kepada Tuhan bahwa Dia bisa melakukan sesuatu. Percaya di sini bukan dalam pengertian bahwa saya percaya dan menerima Tuhan Yesus, bukan dalam arti itu. Tapi percaya di sini lebih kepada bahwa saya tahu Dia tuh bisa diandalkan. Saya tahu Dia bisa dipercaya. Saya tahu Tuhan itu bisa melakukan apa yang saya perlukan. Saya tahu bahwa Tuhan itu tidak akan mengecewakan saya. Saya tahu itu karena kenapa? Alkitab mengatakan Dia memperhatikan kita, Dia melihat kita, dan Dia bertindak. Nah, sebagai respon kita bersandar kepada Dia, sebagai respon kita berharap kepada Dia. Itu di dalam ayat 21, ya. Dan ayat 22 kemudian memberitahukan kepada kita, ayat terakhir memberitahukan kepada kita, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya. Nah, lihat baik-baik ayat 22, ya. Saya sangat sarankan untuk buka Alkitab Saudara. Kalau dari tadi belum buka, saya sangat sarankan buka Alkitab, lihat bagian ini. Mazmur itu kan nyanyian, ya. Nyanyian itu adalah puisi. Dan ayat 22 ini merupakan satu bentuk puisi.
bagian depan dari ayat 22 itu mengatakan kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Itu seperti dari atas, ya. Kasih setia Tuhan itu dicurahkan ke bawah, menyertai kita, dan kemudian sebagai responnya apa? Seperti kami berharap kepadamu. Tuhan menyertai kita dengan kasih setianya. Dari bawah sebagai manusia kita berespon dengan apa? Berharap kepada Dia, bersandar kepada Dia. Itu kalau saya bisa gambarkan itu seperti Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, ya. Nah, waktu Tuhan mengulurkan tangan kepada kita perlu mengulurkan tangan kepada Dia supaya kita bisa menerima pertolongan itu. Ya, jelas ya. Ayat 22 mengatakan relasi kita dengan Tuhan itu akan membentuk kehidupan kita, akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mengatur, akan berdampak dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya bisa pakai kalimat ini, Natal membuat kebersamaan kita dengan Tuhan sebagai satu pengalaman yang nyata. Natal membuat kebersamaan kita dengan Tuhan menjadi satu pengalaman yang realistis. Maksud saya begini, manusia selalu mau mencari Tuhan, itu sebabnya ada agama. Ya, manusia selalu mau mengenal Tuhan, itu sebabnya ada filsafat, ada filosofi. Manusia selalu mau mengenal Tuhan, itu sebabnya kemudian muncul seni. Ya, itu adalah respon manusia terhadap hal-hal yang di luar dirinya. Tetapi semua itu jauh. Nah, sampai kemudian Natal itu terjadi di mana Tuhan itu datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia bersama-sama dengan kita. Kebersamaan kita dengan Tuhan itu menjadi nyata. Bukan lagi cuma teori. Bukan lagi sesuatu yang cuma ada di pikiran. Bukan sesuatu yang kita proyeksikan begitu saja. Pengalaman kita dengan Tuhan, kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan itu menjadi nyata bagi kita. Nah, dulu di dalam Alkitab kita bisa katakan Tuhan itu berjanji. Janjinya misalnya kayak gini. Tuhan mengatakan mata Tuhan itu melihat waktu kita masih dalam kandungan. Ya, waktu kita masih embrio, waktu kita masih belum terbentuk, Tuhan sudah melihat, Tuhan membentuk kita. Di dalam Alkitab juga Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau. Ini dikatakan kepada Yosua waktu Yosua mau menerima suksesi dari Musa. Ya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji. Tetapi itu semua jauh, saudara. Itu sesuatu yang kita tidak lihat. Sesuatu yang orang tidak bisa lihat secara nyata. Tetapi Natal itu mengubah. Karena kenapa? Dalam Natal itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lihat kalimat ini, lihat ayat ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia bukan jauh, dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini dalam Matius pasal 1. Malaikat berkata kepada Yusuf, karena Tuhan Yesus sudah lahir, mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan Allah menyertai kita. Kebersamaan. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita mungkin sendiri, tapi kita tidak pernah sendirian. Allah itu adalah Allah Immanuel. Filipi pasal 2. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, dikatakan dia kemudian mati di kayu salib. Dia datang menjadi sama seperti kita. Dan yang terakhir, saya kasih contoh satu lagi. Dalam Ibrani pasal yang keempat. Tuhan Yesus dikatakan imam besar kita itu. Dia sama seperti kita. Dia bisa merasakan kelemahan kita. Karena kenapa? Dia sudah dicobai. Hanya saja dia tidak berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal itu Yesus sudah datang. Natal Yesus sudah hadir dalam dunia ini. Natal mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sendiri barangkali sekarang. Tetapi kita tidak pernah sendirian. Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tetapi pertanyaan yang kita perlu tanyakan adalah, apakah kita sudah menyambut dia? Ingat ayat 22 tadi, dikatakan Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan menyatakan kasih setianya kepada kita. Kiranya kasih setiamu Tuhan menyertai kami. Tetapi apakah ayat berikutnya itu juga kita lakukan? Di mana kita berharap
kepada Tuhan. Dia mengulurkan tangan, dan apakah kita mengulurkan tangan untuk menyambut, untuk menerima dia? Wahyu 3 ayat 20, ayat yang kita kenal dengan baik. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kebersamaan Tuhan itu tersedia bagi kita. Mata Tuhan melihat kita, betapapun gelapnya kehidupan kita, betapapun beratnya kita terpuruk dalam masa-masa seperti sekarang, Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan itu sudah datang. Natal membuktikan Tuhan melihat kita, Natal membuktikan Tuhan memperhatikan kita, Natal membuktikan dan menyatakan kepada kita, Tuhan mau bersama dengan kita. Kita mungkin depresi karena kita kehilangan pekerjaan. Saya mengerti. Kita mungkin mengalami pergumulan berat karena kita tidak tahu habis ini kita makan mau bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana dan pekerjaan kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara di sini yang secara pribadi terjangkit COVID. Mungkin ada yang dulunya positif, sekarang sudah tes negatif, atau barangkali ada yang masih positif. Ada yang barangkali di rumah sakit, ada yang barangkali masih terasing, keluar dari keluarga, tidak boleh pulang, harus tunggu sampai negatif lagi. Saya tahu, saya bisa mengerti apa yang saudara rasa. Saudara sendirian, tidak bisa peluk orang, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Saya tidak bisa membayangkan itu. Saya mencoba mengerti, tetapi saya bisa mengerti kesendirian, saudara. Saya bisa mengerti kesepian, saudara. Melihat perawat, melihat dokter datang seperti pakai baju astronot begitu, tidak ada sentuhan manusia. Saya mengerti. Saya mengerti para dokter, para perawat yang bekerja di rumah sakit yang saya dikasih tahu, kadang Pak, saya pulang rumah saya tidak berani masuk kamar. Saya punya tempat tidur di garasi supaya saya tidak bertemu dengan keluarga saya, supaya saya tidak menjangkiti keluarga saya. Saya mengerti, sering kali di dalam keadaan seperti ini hidup kita susah. Bagaimana dan situasi ekonomi kita? Saya tidak tahu apakah di antara saudara yang sampai kehilangan anggota keluarga, orang-orang yang kita cintai karena COVID. Simpati saya kepada saudara. Tetapi yang saya mau katakan adalah Tuhan mengerti itu. Tuhan melihat saudara. Dimanapun saudara dalam keadaan yang paling gelap. Waktu katakan saya berdosa, saya sudah tenggelam dalam dosa, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya ingat mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu waktu saya ke Makassar, saya pergi makan pangsit mie. Saya bertemu dengan seorang engko, dia jual air tahu. Saya beli air tahunya, lalu saya tanya dia, kamu ke gereja enggak? Kamu percaya Yesus enggak? Terus dia katakan, kok orang kayak saya Tuhan sudah enggak peduli lagi. Hidup saya itu sudah terlalu kotor, Tuhan tidak peduli saya lagi. Saya enggak tahu apakah saudara merasa seperti itu. Hidup saya begitu kotor, hidup saya begitu terpuruk, begitu gelap, masa Tuhan memperhatikan? Bapak, Ibu, Saudara, kabar baik untuk engkau adalah Tuhan mengatakan, I see you. Saya lihat engkau. Dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun, dimanapun engkau terbenam, engkau terpuruk, aku melihat engkau. Itu tidak perlu diragukan. Yang jadi pertanyaan sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apakah saudara bersedia menyambut Dia di dalam hidupmu? Aku mengetok pintu, dan barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Engkau mungkin sendiri saat ini, tetapi saya berani mengatakan, berani menjamin, engkau tidak pernah sendirian. Tuhan, Dia melihat engkau, Dia tahu di mana engkau berada, Dia tahu apa yang engkau rasa, apa yang engkau alami, Dia tahu kekhawatiranmu, Dia tahu keputusasaanmu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu kesusahanmu, Dia tahu air matamu ketika tidak ada orang yang melihat. Dia tahu air matamu. Dan Dia mengatakan, anakku, I see you. Saya melihat engkau. Engkau sendiri, tapi engkau tidak pernah sendirian. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Natal mengingatkan kami bahwa kami mungkin sendiri, tetapi kami tidak pernah sendirian.
Karena matamu melihat kami, Engkau mengerti keadaan kami, Engkau mengerti situasi kami, Engkau mengerti perasaan kami, Engkau mengerti pergumulan kami. Kami berdoa kiranya ini memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami harapan, memberikan kepada kami semangat yang baru. Supaya di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Natal memberikan kepada kami harapan, Natal memberikan kepada kami semangat dan sukacita yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, supaya kami bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, supaya hidup kami ada damai sejahtera daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Celia dan Brahms dan Ruth yang sudah mempersembahkan kedua lagu tersebut ya bagi Bapak Ibu yang Surabaya yang ingin mengenal Ibu Celia dan lebih dekat itu mereka punya pelayanan melalui Wijaya Music School. Itu nanti pada akhir acara kita akan posting nomor teleponnya dan juga Instagramnya ya. Dan Ibu Celia bersedia untuk dihubungi dan Ibu Celia juga banyak terlibat dalam berbagai pelayanan musik khususnya. Oke, kita
kita akan memasuki acara bisa dikatakan santai sekarang untuk